Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Seperti yang diumumkan tadi oleh panitia, bahwasanya tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan pembahasan yang sangat amat penting untuk kita memahami dan mempelajarinya. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa selamat dari hal-hal tersebut kecuali dia terlebih dahulu harus mempelajarinya. Sebagaimana kata seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tangkudu ural islami urwatan idza nasha fil islam man lam yarif jahiliyah. Akan terurai, akan terlepas ikatan Islam sehelai demi sehelai jika tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak mengetahui masalah-masalah jahiliyah. Ini semuanya kita ketahui untuk kita menjauhkan diri darinya dan juga menjauhkan saudara-saudari kita dari hal-hal tersebut. Seperti yang juga dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang yang baik-baik, namun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan agar jangan sampai kejelekan tersebut menimpa diriku. Araftu syarra li syarr lakin tawaqi wa man lam ya'rifil khair min asy-syarr yaqau fi. Kata seorang penyair, aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengamalkannya, namun agar aku bisa menjauhkan diri darinya. Barang siapa yang tidak tahu kebaikan dari kejelekan, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Pembahasan kita ini berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Sekali lagi kita pelajari untuk kita jauhi dan untuk kita menjauhkan umat dari pembatal-pembatal keislaman tersebut.
apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, terkadang sebagian manusia tidak sadar kalau dia telah menjalankan salah satu hal yang bisa membatalkan keislamannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam yang bertauhid, yang beriman. Ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya ada sebagian orang yang tidak istiqomah di atas keislamannya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang terkadang membatalkan keislamannya. Naudzubillah min dzalik. Dan ini termasuk salah satu hal yang masih berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita ucapkan. Harus kita mempelajari apa kandungannya, dan juga harus kita pelajari yang berkaitan dengan pembatal-pembatalnya, agar sekali lagi kita bisa terjauhkan daripada pembatal-pembatal tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan ini kita akan sedikit meringkas dan menukilkan dari dua referensi maraji. Yang pertama, makalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimallahu ta'ala, yang sudah kita mengenal beliau, yang termasuk deretan ulama-ulama kibar, senior dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah rahimallahu ta'ala di abad ini. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit nukilkan dari apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari hafizallahu ta'ala, yang berjudul Taqribul Afham bi Syarhi Nawaqidil Islam, Syarah Nawaqid Al-Islam. Ya. Insyaallah kita akan sedikit nukilkan dari dua referensi tersebut. Yang pertama, kita akan baca apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala tentang hal ini. Beliau mengatakan di sini setelah muqaddimah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala ali washabi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kata beliau, fa'lam ayyuhal muslim anna Allah subhanahu aujaba ala jamil ibad ad-dukhul fil Islam wa tamassuk bihi wal hadar mimma yukhalifuhu. Ketahuilah wahai saudaraku muslim dan juga muslimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara total, ya, dalam semua bidang kehidupannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Semua kehidupan semua kehidupan kita harus dihukumi dengan hukum al-Islam. Dari mulai akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, jihadnya, ya, semuanya harus didasari oleh al-Islam. Tentunya Islam yang bersumberkan dari Al-Quran, sunnah yang sahihah, dan juga pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum. Ini adalah kewajiban kita. Jangan setengah-setengah masuk Islam. Jangan Islam KTP. Harus apa? Betul-betul udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara apa? Keseluruhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah, dengan al-Islam, dengan Al-Quran dan sunnah, dan jangan kalian berpecah belah. Perintah untuk kita betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tali Allah, dengan al-Islam. Sekali lagi, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ba'atha nabiyyu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lid'wa ila dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendakwakan kepada Islam yang murni bersih, yang tidak ada kesamar-samarannya. Sebagaimana Rasul mengatakan, taraktu fikum atau taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya,
tidak akan mungkin menyimpang dari Islam yang murni bersih tersebut kecuali dia akan binasa. Ini yang wajib untuk kita yakini. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam yang murni, yang putih bersih. Adapun yang menyimpang dari itu adalah yang kelam, yang hitam, yang sesat dan menyesatkan. Patokan Islam yang hak adalah apa yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat beliau dan apa yang diajarkan oleh para sahabat kepada kepada tabi'in dan yang diajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Ini Islam yang harus kita jaga, yang harus betul-betul kita pahami bahwasanya itulah yang hak. Famada badal haqqi ila dhalal, dan tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kemudian wa akhbar azza wa jalla anna man ittaba'u faqad ihtada. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan barang siapa yang mengikuti ajarannya Rasul maka dia mendapatkan petunjuk. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, mengikuti ajaran Rasul, maka kalian mendapatkan petunjuk. Wa in tuti'u tahtadu. Namun sebaliknya, yang menyimpang dari ajaran Rasul maka pasti sesat. Maka pasti apa? Tidak mendapatkan petunjuk. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kepada kalian Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah yang menyimpang dari Islam yang murni tersebut kecuali dia akan binasa, kecuali dia akan sesat. Rasul juga mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang barang siapa berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Dan tidak akan mungkin orang itu bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dengan Islam yang murni, kecuali dengan talabul ilmi, belajar apa isi Al-Quran, apa isi hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Omong kosong kalau orang itu mengatakan wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, namun dia malas belajar, tidak mau mempelajari Al-Quran maupun Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi ini bukan sekedar slogan, namun harus ada perwujudannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh dan sekaligus kita amalkan apa yang telah kita pelajari tersebut. Itu makna at-tamasuk bima kana alaihi ar-rasul was sahabah. Dan itulah jalan petunjuk. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, wa man a'radu anhu faqad dhallah. Dan barang siapa yang menyimpang dari ajaran Rasul maka dia sesat. Ini wajib untuk kita apa? Pastikan, kita yakini yang menyimpang dari ajaran Rasul pasti sesat. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia menyelisih jalannya orang-orang beriman, atau dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, yaitu mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat, maka kami palingkan, kami sesatkan kepada tersesat, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyimpang dari ajaran Rasul pasti sesat. Ya. Maka jangan coba-coba untuk kita berpaling dari ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan sesat. Naudzubillahi min dzalik. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah berpaling dari ajaran Rasul SAW, maka semakin Allah jauhkan daripada ajarannya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang sudah tahu kebenaran kemudian menyimpang, maka semakin Allah jauhkan daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi jangan coba-coba untuk menyimpang dari ajaran Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wa hadzara fi ayatin katsirat min asbabir riddah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya SAW telah menjelaskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an sebab-sebab orang itu terjerumus ke dalam kemurtatan. Ya. Di antaranya Allah berfirman, wa may yakfur bil iman
faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, termasuk rukun-rukun iman yang 6, barang siapa mengkufurinya maka gugur semua amal ibadahnya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini peringatan dari Allah agar jangan sampai kita mengkufuri keimanan, naudzubillahi min dzalik, sehingga kita jatuh ke dalam kemurtadan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik akan gugur semua amal ibadahnya, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Artinya orang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nas-nas yang memperingatkan kita agar jangan sampai kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wasairi anwa'i syirki wal kufri. Demikian pula banyak ayat-ayat atau nas-nas dari Allah dan Rasulnya yang memperingatkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan atau berbagai macam bentuk kekufuran. Artinya harus kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fastaqim kama umirt. Istiqomahlah kalian di atas apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Rasul ketika ditanya atau ketika dimintai wasiat, Rasul mengatakan, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Konsistenlah di atas Islam, iman tersebut. Jangan kita goncang, jangan kita naudzubillah min dzalik mundur ke belakang. Dan itu pula yang diinginkan oleh orang kafir. Orang Yahudi, orang Nasara terutama, mereka menginginkan agar kaum muslimin murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita waspada dari makar-makar orang-orang kafir tersebut. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Nasara dan orang Yahudi kepada kalian sampai kalian mengikuti ajaran mereka, murtad dari agama Islam. Demikian pula Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Banyak sekali ahli kitab, ahli Yahud ataupun Nasara yang menginginkan agar kalian murtad daripada keimanan. Hasadan min indi anfusihim, karena rasa hasad dalam diri mereka. Ini adalah peringatan dari Allah. Hati-hati dengan makar-makarnya orang-orang Yahudi, orang-orang An-Nasara. Mereka berusaha untuk merongrong akidah kaum muslimin. Mereka berusaha 24 jam agar kaum muslimin keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengikuti ajarannya orang-orang al-Yahud ataupun orang Nasara, agar mereka tasyabbuh terutama dalam urusan akidah mereka. Maka dilunturkan masalah akidah wala wal bara, akidah masalah kebencian terhadap orang-orang kafir, dan mereka mengumandangkan, mendengungkan masalah persamaan antara semua agama. Nanti akan kita bahas. Ini semuanya adalah makar-makar mereka untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka. Dan mereka pun mencetak generasi-generasi muslim yang dicetak untuk menghancurkan Islam dari dalam. Di antaranya jaringan Islam liberal. Ini adalah antek-anteknya orang al-Yahud, antek-anteknya orang kafir yang mereka cuci otak mereka, yang mereka dijadikan sebagai pembantu-pembantu orang Yahud untuk mereka merusak akidah kaum muslimin, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kewajiban kita waspada, karena Allah telah memperingatkan kita, hati-hati dengan langkah-langkah orang-orang kafir yang mereka menginginkan agar kaum muslimin murtad dari agama mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, wa dzakaral ulama'u rahimahumullah fi babi hukmil murtad annal muslima qad yartaddu an dinihi bi anwa'in katsiratin minan nawaqid allati tuhillu damahu wa malahu. Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka terutama dalam kitab-kitab fikih, kalau kita buka ada bab yang berkaitan dengan hukum murtad, bab hukmil murtad, dan di situ dijelaskan tentang perbuatan atau mungkin keyakinan
atau ucapan-ucapan yang menjadikan orang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran ada 3, yaitu dari ucapan, dari perbuatan, dan dari keyakinan. Sebagaimana iman tersusun dari ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Demikian pula kekufuran. Orang itu bisa kafir, murtad karena ucapannya. Orang itu bisa murtad karena perbuatannya. Orang itu bisa murtad karena keyakinannya. Ini harus kita yakini bersama. Yang mana kalau orang itu sudah murtad, maka halal darah dan hartanya ataupun kehormatannya. Rasul mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi'ihda salas. Tidak halal darah orang muslim kecuali dengan salah satu daripada 3 hal. Di antaranya at-tarik lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yaitu yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasul sabdakan tadi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya murtad, maka faqtuluh, bunuhlah dia. Namun yang berhak membunuh adalah penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Bukan individu, bukan perorangan, namun diserahkan kepada penguasa, pemerintah kaum muslimin. Wa yakunu biha kharijan al-Islam. Kalau dia telah melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia akan keluar dari al-Islam. Maka tadi Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu mengisyaratkan bahwasanya ada orang-orang yang mati dalam keadaan tidak muslim, padahal dia mengaku sebagai muslim karena dia melakukan salah satu pembatal keislaman. Wa min akhtariha wa aktsariha wuqu'an asyratu nawaqid. Dan di antara yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi dari pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Sebagian para ulama mengatakan sebetulnya banyak pembatal-pembatal keislaman. Ada yang mengatakan lebih dari 400 pembatal keislaman. Yang disebutkan di sini hanya 10 saja, bagian kecil. Namun ini yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi. Contoh yang tidak disebutkan di sini misalnya di antara pembatal keislaman, karena orang itu meyakini sholat tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib. Ini sudah merupakan pembatal keislaman. Ini pembatal dalam hati atau kekufuran, kemurtadan yang bersumber dari keyakinan. Demikian pula misalnya yang merupakan pembatal keislaman berupa perbuatan menginjak-injak mushaf misalnya. Ini adalah kekufuran, kemurtadan. Apa ada orang seperti itu? Ada. Di antaranya para dukun-dukun. Mereka tidak akan mungkin menjadi dukun sampai di antaranya caranya menghinakan mushaf. Di antaranya mereka memakai mushaf di kaki mereka untuk masuk ke tempat-tempat yang kotor. Naudzubillah min dzalik. Itu merupakan syarat mereka menjadi dukun dari sesembahan mereka, yaitu para al-jin. Ini yang termasuk pembatal keislaman yang berupa perbuatan. Nanti juga akan kita contohkan yang lainnya. Demikian pula yang tidak disebutkan di sini dari ucapan misalnya, yaitu mencela Allah dan Rasulnya, mencaci maki Allah dan Rasulnya. Ini juga merupakan kemurtadan kata para al-ulama. Jadi istilahnya sekali lagi, kemurtadan ini banyak jalannya, maka harus kita waspada. Bahkan kata para ulama, orang masuk Islam itu mudah, hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, langsung masuk Islam. Namun keluar dari Islam lebih mudah lagi, lebih singkat lagi. Misalnya, ini sekedar misal saja, mengatakan misalnya Rasul itu dusta, misalnya. Ini 2 kata saja, lebih singkat, lebih mudah. Maka harus lebih berhati-hati. Masuk Islam mudah, namun keluar dari Islam lebih mudah lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini kita sampaikan untuk kita betul-betul berhati-hati, waspada, apalagi pada zaman seperti ini, zaman yang penuh fitnah. Banyak orang terkadang tidak menyadari telah keluar dari al-Islam. Seperti yang kita sampaikan di sini pada waktu menjelaskan masalah al-fitnah, Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqital lailil mudlim yusbi rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Bersegeralah kalian untuk beramal yang soleh
karena akan muncul banyak fitnah yang Rasul gambarkan seperti potongan malam yang gelap gulita. Pagi harinya orang itu masih mukmin, masih muslim, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Karena apa? Ya bi'udinau bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari dunia, fitnah dunia, sehingga rela untuk menjual agamanya, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, banyak sekali pembatal-pembatal keislaman, entah dari ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Namun yang disebutkan di sini hanya 10 saja, dan itu kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi di antara kaum muslimin. Kata beliau, zakaraha asy-Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa ghairu min alil ilmi rahimahullah jami'an. Yang mana 10 pembatal keislaman ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, sejenak kita ingin jelaskan tentang beliau, bahwasanya ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala disebut oleh para ulama termasuk mujaddidu hadad din, termasuk salah satu pembaharu agama ini, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innallaha yab'atsu fi hadil umma man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah atau innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, mengutus, mengirim setiap 100 tahun sekali orang-orang ulama-ulama yang memperbaharui agamanya. Memperbaharui di sini artinya menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama Allah dan Rasulnya yang telah dilupakan oleh manusia. Bukan yang mengadakan ajaran baru, tidak. Ya, ini adalah al-mujaddid, seperti Imam Syafi'i rahimahullah termasuk mujaddid umat ini pada waktu beliau. Dan di antara mujaddid abad 12 yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Bagaimana tidak? Ya, sedangkan beliau rahimahullah taala ya menghidupkan kembali ajaran Islam yang paling utama dan yang pertama, yaitu at-tauhid. Ya. Kalau kita buka sejarah beliau secara objektif, kita akan dapati bagaimana keadaan di negeri beliau, di Najd, di Riyadh dan sekitarnya, di Saudi Arabia pada waktu itu, sebelum beliau berdakwah. Penuh dengan kesyirikan, penyembahan kepada kuburan-kuburan keramat, kesyirikan merajalela. Bahkan diceritakan bukan hanya manusia menyembah wali-wali yang telah mati, namun mereka juga menyembah, minta-minta kepada pohon-pohon kurma. Diceritakan bahwasanya kaum wanita yang tidak mendapatkan jodoh pada waktu itu, mereka minta kepada pohon kurma seraya mengatakan, ya fahlal fuhul zawishni qoblal haul. Ya. Wahai pohon kurma atau pejantan pohon kurma, nikahkanlah aku sebelum tahun depan. Ya. Minta kepada siapa? Pohon kurma. Ini dahsyatnya kesyirikan pada waktu Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab di Saudi Arabia, khususnya di Najd, di Riyadh dan sekitarnya. Namun bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, kemudian keutamaan dari dakwah beliau yang terus gencar mendakwakan dakwah tauhid, tauhid uluhiyah, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merubah total ya tempat tersebut dari negeri yang penuh kesyirikan menuju kepada negeri yang penuh dengan ketauhidan sampai detik ini. Ya, kita bisa tantang ya, mana negara yang betul-betul konsisten dalam menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan di atas muka bumi ini pada saat ini. Ya. Mana negeri yang tidak ada praktek kesyirikan secara legal, ya, kecuali di Saudi Arabia. Betul-betul diberantas kesyirikan. Tidak ada kuburan yang dikeramatkan, artinya legal, diresmikan oleh negara, tidak ada. Betul-betul apa? Diperangi, praktek-praktek perdukunan diperangi, bahkan dipenggal leher mereka kalau mereka ketemu, diberi sanksi seberat-beratnya. Ya. Hayatul Amr bil Ma'ruf wa Nahy Munkar mengejar para dukun-dukun. Bukan seperti di negeri kita yang apa? Dijadikan seperti artis, diangkat
ya naudzubillah min dzalik, padahal mereka adalah ya orang yang paling hina di atas muka bumi ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Mereka kaum musyrikin, para dukun-dukun itu adalah syarrul bariyah, jelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Namun di negeri kita diangkat, dijadikan seperti figur publik dan sebagainya, padahal mereka adalah ya orang yang paling hina, yang paling rendah di atas muka bumi ini. Namun di Saudi Arabia tidak ada praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek paranormal, kesyirikan yang merajalela, tidak ada. Semuanya diberantas. Itu semuanya bifadlillah, karena keutamaan dari Allah, karunia dari Allah, kemudian karena jasa dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang sangat amat gencar dalam mendakwakan tentang at-tauhid. Maka tidak aneh kalau sebagian ulama mereka mengatakan Syekhul Islam Abdul Wahab merupakan mujaddid agama ini pada abad 12 karena beliau mengubah dengan seizin dari Allah, dengan pertolongan dari Allah, negeri yang dahulunya penuh dengan kesyirikan menjadi negeri yang bertauhid. Oleh karena itulah kita di negeri kita ini jangan pernah putus asa. Kesyirikan di mana-mana. Kesyirikan bergentayangan di mana-mana. Ini tidak jauh beda dengan zamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Namun sekali lagi harus terus diterangkan kepada umat mana tauhid, mana syirik. Harus terus digencarkan dakwah kepada at-tauhid dan memerangi kesyirikan agar umat sadar dan kembali kepada at-tauhid. Intinya apa? Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan untuk mengembalikan umat kepada at-tauhid seperti pada zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Allah ala kulli syai'in qadir. Mungkin negeri kita sekarang penuh dengan kesyirikan, suatu saat nanti negeri kita akan menjadi negeri bertauhid. Siapa tahu? Allah ala kulli syai'in qadir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasib mereka sendiri. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai untuk mendakwakan tauhid. Jangan mengatakan belum saatnya berdakwah tauhid. Jangan pernah mengatakan belum saatnya memerangi kesyirikan. Sampai kapan? Sedangkan umat butuh penjelasan, umat butuh untuk diseru kepada tauhid, dijauhkan daripada kesyirikan. Sampai kapan kita mengatakan seperti itu sedangkan umat dijajah oleh dai-dai yang menyeru kepada kesyirikan. Inilah saatnya untuk kita menyeru umat kepada tauhid, memerangi kesyirikan, memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan atau yang semisal dengannya. Ini adalah sekali lagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau semangat antusias mendakwakan tauhid sehingga Allah Subhanahu wa taala pun merubah keadaan dari kesyirikan menuju kepada at-tauhid. Sampai detik ini Saudi Arabia dan yang tinggal di sana dan yang memperhatikan keadaan di sana betul-betul merasakan inilah di antara barokahnya dakwah at-tauhid. Ini berlainan dengan dakwah-dakwah politik, dakwah-dakwah orang-orang harokat dan sebagainya yang sampai detik ini belum ada hasilnya sama sekali. Kenapa? Menyelisih sunnatullah. Tidak akan mungkin negara Islam akan tegak kecuali dengan tauhid, bukan dengan politik, apalagi politik yang kotor, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang sangat jauh dari ajaran al-Islam. Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allati irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah, pemimpin. Dan Allah mengokohkan, menguatkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan dengan keamanan. Ya'budunani, sifat mereka, ciri mereka, syaratnya adalah ya'budunani, mereka beribadah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'a, tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu yang akan Allah berikan kekhalifahan, Allah akan berikan kekuasaan. Daulah Islamiyah akan tegak kalau tauhid ditegakkan. Jika tidak akan mungkin. Ini adalah sunnatullah. Seperti yang dipraktekkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah, dakwanya hanya tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada syariat salat kecuali pada akhir-akhirnya saja. Demikian pula setelah beliau di Madinah, beliau lanjutkan berjuang
menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah sehingga betul-betul tegak daulah Islamiyah di kota Al-Madinah sampai zaman para sahabat Rasul SAW, tegak kalimat tauhid, tegak daulah Islamiyah. Ini adalah bukti bahwasanya kalau kita mau umat menjadi jaya, mau kekhalifahan, mau daulah Islamiyah, satu-satunya jalan yang pertama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah harus ditegakkan. Bagaimana cara menegakkannya? Mengajarkan kepada umat mana itu tauhid, mana itu syirik, apa makna la ilaha illallah, apa yang membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Ini sekilas tentang Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang banyak orang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan dusta, padahal beliau berlepas diri daripada semua itu. Kalau orang itu objektif membaca buku-buku beliau, tidaklah beliau mengajarkan kecuali Al-Quran, As-Sunnah yang sahihah, demikian pula ucapan para as-salafus saleh. Coba lihat dalam Usulus Salasa yang ada adanya qala Allah, ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ucapan para ulama, demikian pula dalam kitab beliau Kasyfus Syubuhat, dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, semuanya apa? Didasari Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, tidak membawa ajaran baru. Ya, namun itulah sebagian orang yang telah berkarat dalam hatinya kesyirikan, tidak rela dakwah tauhid ditegakkan, tidak rela kalau kesyirikan diperangi. Namun sekali lagi itu insya Allah tidak akan memadaratkan dakwah ahli sunnah wal jamaah. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin alal haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa taifah mansurah ahli sunnah wal jamaah al firqatun najiyah tegak di atas kebenaran, tidak memadaratkan mereka orang yang menyelisih mereka atau yang mencampakkan mereka sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Intinya dakwah tauhid harus tetap berjalan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun atau berapa banyaknya orang-orang yang menyelisihi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Bismillah. Demikian pula di antara kebiasaan al-bid'ah untuk menggelari dakwah tauhid dengan dakwah Wahabi dan sebagainya. Padahal kata para ulama ini sebetulnya adalah suatu kesalahan dari segi bahasa. Karena Wahabi itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, bukan namanya apa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya adalah apa? Muhammad. Kalau mereka benar dalam tuduhan tersebut mengatakan Muhammadi. Namun itulah mereka karena sangat marahnya dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sampai salah dalam apa? Menggelari, mengatakan Wahabi. Pak itu adalah apa? Muhammad bin Abdul Wahhab, nama ayah beliau Abdul Wahhab. Al-Wahhab nama Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal Wahhab. Nah ya. Ini sebetulnya bukan penghinaan, bahkan sebenarnya pemuliaan terhadap yang mendakwakan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka jangan kita marah, jangan kita bersedih, jangan kita stres kalau dituding sebagai Wahabi. Harus kita mengatakan jazakallah khairan, karena apa? Menisbatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu bentuk pemuliaan, seperti Baitullah, rumah Allah. Ini pemuliaan, kan begitu. Naqatullah, Wahabi artinya apa? Dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita bersyukur, syukron, jazakallah khairan. Itu sebetulnya jangan marah, jangan stres. Wah, dia katakan Wahabi. Jazakallah itu adalah apa? Pemuliaan. Kita disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah al-bid'ah, inginnya mencela, namun sebetulnya kalau kita renungkan itu adalah memuliakan kita. Makanya sekali lagi jangan nangis kalau digelari sebagai Wahabi. Tadi dikatakan bahwasanya 10 pembatal keislaman tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama-ulama yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan beliau bukan dari pendapat beliau, namun beliau hanya sekadar melanjutkan tongkat estafet para ulama-ulama sebelum beliau. Makanya kalau kita lihat apa yang disampaikan beliau dalam kitab-kitabnya,
Itu semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama sebelum beliau. Beliau hanya sekedar menghidupkan kembali, membangkitkan kembali ajaran Islam yang murni. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, wa nadhkuruha laka fima yali ala sabilil ijaz. Kita akan sebutkan 10 pembatal keislaman tersebut ya secara ringkas. Litahdharoha, untuk engkau berhati-hati mewaspadainya, menjauhkan diri darinya. Wa tuhadzir minha ghairaka, dan untuk engkau memperingatkan orang-orang yang lainnya. Ini adalah apa? Kewajiban kita. Kita tahu ilmu bukan untuk diri kita saja, namun juga untuk kita sampaikan kepada umat. Balighu anni walau ayah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah kewajiban kita menyampaikan kepada umat, di antaranya masalah pembatal-pembatal keislaman agar mereka tidak jatuh ke dalamnya. Ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin, sebagai bentuk cinta kita kepada kaum muslimin. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dirinya mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita cinta agar kita tidak jatuh ke dalam pembatal keislaman ini, maka kewajiban kita menyampaikan kepada saudara kita agar dia juga tidak terjerumus ke dalam 10 pembatal keislaman tersebut atau yang semisalnya. Raja'a salamati wal afiyah minha ma tawdihatin qalila nadhkuruha ba'daha. Semuanya itu agar kita selamat dari hal-hal tersebut, dan beliau akan sedikit memberikan penjelasan. Yang pertama, di antara 10 pembatal keislaman tersebut adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu menyekutukan Allah di dalam masalah al-ibadah. Perlu kita sampaikan di sini bahwasanya at-tauhid ya tidak akan sempurna, tidak akan sah tanpa kita menjauhkan diri daripada kesyirikan. Apalagi kita sudah mengetahui syarat atau rukun la ilaha illallah itu ada 2, an-nafyu wal isbat. An-nafyu meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sembahan yang hak. La ilaha peniadaan, illallah penetapan. Tidak akan sempurna, tidak akan sah la ilaha illallah yang kita ucapkan sampai kita mengamalkan, meyakini 2 rukun tersebut, an-nafyu wal isbat. Harus kita meniadakan semua sesembahan selain Allah, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Konsekuensi kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian perlu kita sampaikan juga bahwasanya asyirk ya, itu ada 3 macamnya. Sebagaimana tauhid ada 3 macamnya. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Demikian pula asyirik ada 3 macamnya. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Tidak akan mungkin sah 3 tauhid kita sampai kita meninggalkan 3 syirik tersebut. Syirik dalam rububiyah, misalnya meyakini ada yang menciptakan selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Kemudian syirik dalam uluhiyah, seperti yang akan dicontohkan, meminta-minta kepada selain Allah, entah kepada wali yang telah mati atau kepada kuburan keramat atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syirik dalam tauhid asma wa sifat. Di antara contohnya meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Ya, karena harus kita yakini, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Harus kita yakini hanya Allah satu-satunya yang tahu yang gaib. Ya, tidak boleh kita meyakini ada yang tahu yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada orang meyakini ada yang tahu yang gaib selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam tauhid asma was sifat. Apa ada orang-orang yang menyekutukan Allah dalam ketiga tauhid tersebut? Jawabannya sangat amat banyak. Naudzubillah min dzalik. Ya. Contohnya yang konkret yaitu mereka-mereka yang menyenandungkan qasidah burdah. Ya. Qasidah burdah dikarang oleh seorang dari Mesir sana yang bernama Al-Busiri. Dia mengatakan, dan ini juga diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, terutama pada waktu-waktu tertentu, mereka mengatakan dalam bait-baitnya, ya akramal khalqi maliman aludu siwaka indahulul hadisil amami. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Ini syirik dalam uluhiyah. Karena apa? Al-isti'adzah, minta perlindungan termasuk ibadah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Namun mereka berlindung kepada Nabi Muhammad. Syirik dalam tauhid apa? Uluhiyah. Tidak cukup hanya itu saja. Ya. Mereka apa? Mengatakan wa min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Mengatakan dunia dan akhirat milik Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah mengatakan wa innalana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah dunia dan akhirat. Mereka mengatakan dunia akhirat milik Nabi Muhammad SAW. Ini syirik dalam apa? Rububiyah. Tidak puas dengan dua syirik tadi, digenapkan, disempurnakan syiriknya mereka dengan mengatakan wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu lahul mahfud, ilmu ghaib, ilmu tentang masalah takdir. Padahal tidak yang tahu masalah ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lengkaplah, sempurnalah kesyirikan tersebut. Rububiyah, uluhiyah dan semua sifat diborong semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah sekali lagi ya, apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Jadi sekali lagi syirik ada 3 macam bentuknya. Namun banyak dari ulama yang mengkhususkan syirik dalam tauhid uluhiyah saja. Ini dikarenakan banyaknya terjadi kesyirikan dalam masalah apa? Tauhid uluhiyah ini. Dan ini yang merupakan apa? Peperangan antara para nabi dan para musyrikin atau kaum mereka, yaitu masalah tauhid al-uluhiyah, masalah syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Ya. Seperti yang Allah firmankan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Beliau, Allah firmankan tentangnya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa seruan beliau? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Ibudu rabb. Ya qaumi ibudullah, tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Ya. Kenapa para ulama menfokuskan dalam tauhid uluhiyah, syirik uluhiyah? Karena apa? Ini yang banyak terjadi sejak zaman para nabi-nabi dahulu, di antaranya yang pertama kali pada zaman Nabi Nuh alaihi assalam. Kalau kita kilas balik ke belakang, ke balas sejarah, awal kesyirikan pertama kali muncul yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundirin. Dahulu manusia umat yang satu, yaitu umat yang bertauhid. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, antara Adam dan Nuh alaihissalam ada 10 abad lamanya, belum ada kesyirikan. Kemudian mereka fakhtalafu, mereka berselisih, yaitu mereka ada yang berbuat kesyirikan. Maka Allah pun mengutus para nabinya. Yang pertama adalah rasulnya Nuh alaihissalam. Kemudian apa? Mereka diutus untuk memberikan kabar gembira bagi yang beriman dan memberikan peringatan bagi yang berbuat kesyirikan. Yang mana kesyirikan pertama kali muncul pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yaitu syirik dalam tauhid al-uluhiyah, yaitu penyembahan kepada 5 wali atau wali 5, yang Allah firmankan, yang Allah kisahkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian,
jangan kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasrah. 5 wali yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang yang saleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku, ketika 5 wali tersebut meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim aninsibu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Setan datang kepada murid-murid 5 wali tersebut untuk mereka membuat patung atau gambar-gambar 5 wali tersebut, ya. Dan wasummu bi asma'im, dan diberi nama dengan 5 nama wali tersebut. Walam tu'bad, namun belum disembah, masih sekedar untuk diingat jasanya, untuk dikenang jasa-jasa mereka. Kemudian falamma halaku, ketika generasi pertama tersebut meninggal dunia, maka setan datang lagi kepada generasi berikutnya mengatakan bahwasanya bapak-bapak kalian, orang tua kalian dahulu, nenek moyang kalian dahulu, ketika ditimpa musibah, kekeringan atau yang lainnya, mereka minta kepada 5 wali tersebut. Maka itulah awal kesyirikan di atas muka bumi ini, yaitu syirik dalam apa? Al-uluhiyah. Apa bentuknya? Penyembahan kepada wali-wali yang telah meninggal dunia. Dan itu pula yang masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin, penyembahan kepada wali-wali yang telah mati. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, iyyakum wal ghulu, jangan kalian berlebih-lebihan. Dalam apa? Di antaranya dalam menghormati, mengagungkan, menghormati wali-wali tersebut, ya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena kebinasaan umat-umat sebelum kalian penyebab utamanya berlebih-lebihan dalam menyanjung, mengagungkan orang-orang yang telah mati tersebut. Ini sekali lagi sejarah pertama kali munculnya kesyirikan, yaitu syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Ya, makanya para ulama lebih banyak menfokuskan dalam masalah uluhiyah, entah tauhid uluhiyah ataupun syirik uluhiyah, karena ini yang pertama kali muncul dan sampai kapanpun akan terus muncul. Sampai Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu ummati al-autsana. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin, dan sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Maka sekali lagi inilah yang harus terus diperangi, di antaranya apa? Tauhid, masalah syirik al-uluhiyah, ya. Makanya di sini disebutkan asyirku fi ibadatillah. Ini bukan pembatasan, namun masih ada syirik yang lainnya dalam rububiyah ataupun asma wa sifat. Kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini diantara bahayanya asyirik, bahwasanya Allah tidak akan mungkin mengampuni orang yang berbuat syirik kecuali kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia. Dan ini merupakan juga keutamaan tauhid, bahwasanya orang bertauhid meskipun dia punya dosa masih ada harapan untuk apa? Diampuni. Adapun yang sudah berbuat syirik dan tidak bertobat sebelum meninggal dunia, tidak ada ampun baginya, pasti akan mendapatkan siksa, mendapatkan azab di dalam api neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Adapun orang yang bertauhid, sekali lagi, selama masih ada tauhid dalam hatinya, bagaimanapun dosanya, pasti suatu saat dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ini bukan maknanya kita meremehkan dosa, tidak. Cuma inilah perbandingannya. Mana yang lebih berat antara misalnya orang berbuat syirik dengan orang yang berbuat zina, antara orang yang berbuat syirik dengan orang yang pecandu narkoba. Mana yang lebih berat dosanya? Orang yang berbuat syirik meminta kepada wali atau orang main togel misalnya, ya. Maka jawabannya inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Kalau kita semangat antusias memerangi perzinahan, memerangi narkoba, memerangi minum-minum keras, ya, atau maksiat-maksiat yang lainnya, harus lebih semangat lagi memerangi apa? Kesyirikan. Ya, namun sebagian orang
terkadang apa? Terbalik. Ya, masalah maksiat, masya Allah, siang malam gencar memeranginya, namun syirik diam 1000 bahasa. Ya, ada masalah syirik, tutup telinga, tidak mau ikut campur. Padahal ini yang lebih apa? Harus diperangi. Karena Allah yang mengatakan inna syirka la dzulmun adzim, dan ini yang juga diprioritaskan oleh para nabi dan para rasul, harus lebih diutamakan. Ya, namun itulah terbalik. Ya, yang diprioritaskan dalam Islam ditinggalkan, yang kurang dari itu lebih diprioritaskan. Ini terbalik. Ya. Bahkan kalau kita lihat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya asyaiton itu punya target-target, ya, prioritas-prioritas dalam apa? Menyesatkan manusia. Yang pertama kata beliau, yang paling utama, yang merupakan target yang paling tinggi adalah asyirku billah. Ini target utamanya syaitan, bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian kedua yaitu al-bid'ah, tingkatan kedua. Ketiga, dosa-dosa besar. Artinya apa? Kalau kita memerangi dosa besar, harus lebih kita perangi lagi asyirku, al-bid'ah. Ya. Jangan apa? Yang dosa-dosa besar kita perangi dulu, yang kita prioritaskan. Yang tingkatan pertama, kedua dari target syaitan kita apa? Diam atau naudzubillah min dzalik, malah memerangi orang-orang yang memerangi syirik ataupun memerangi kebid'ahan. Justru terbalik. Yang kita prioritaskan ini tauhid, syirik dan al-bid'ah yang kita apa? Perangi. Kemudian disebutkan oleh beliau juga di antara bahaya syirik, Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini adalah salah satu bahaya syirik, bahwasanya tempat orang yang berbuat syirik, api neraka kekal selama-lamanya. Innalladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ya, sekali lagi, ini adalah bahaya syirik, dan ini juga menunjukkan keutamaan orang yang bertauhid. Seperti dalam hadis tentang syafaat, bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari api neraka orang-orang yang masih ada ya sedikit daripada keimanan ataupun at-tauhid. Meskipun diazab di neraka, namun masih ada harapan untuk masuk surga. Adapun yang berbuat syirik, yaitu syirik besar terutama di sini, adalah apa? Kekal dalam api neraka. Demikian pula yang sudah kita sampaikan tadi, orang yang berbuat syirik bahayanya adalah apa? Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadah mereka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'anahu haba'an mansura. Dan kami hadapi perbuatan-perbuatan mereka dan kami jadikan seperti debu yang bertebangan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya dia salat sehari semalam, tidak ada manfaatnya dia bersedekah, hajinya, zakatnya, kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sendiri diancam oleh Allah kalau berbuat syirik akan digugurkan semua amal ibadah beliau. La in asyrakta layahbatunna amalak. Layahbatunna amaluka. Seandainya engkau berbuat syirik wahai Nabi Muhammad, akan gugur semua amal ibadahmu. Apalagi kita, Nabi saya diancam seperti itu, apalagi kita. Ini adalah sekali lagi bahaya kesyirikan. Dan juga di antara bahayanya Rasul mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, yang berbuat syirik. Apa ancamannya? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin ada kebahagiaan, tidak akan mungkin ada keamanan ataupun ketentraman bagi orang yang berbuat syirik. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Naudzubillah min dzalik. Dan masih banyak lagi bahaya-bahaya kesyirikan yang wajib untuk diwaspadai oleh seorang muslim ataupun muslimah. Dan juga tadi Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang musyrik adalah orang yang paling jelek di atas muka bumi ini. Maka harus betul-betul
kita waspadai, karena inna syirka la dzulmun azim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian kata beliau, wa min dzalika du'aul amwat, di antara syirik dalam ibadah, syirik dalam uluhiyah adalah berdoa kepada orang-orang yang telah mati, baik dia nabi, baik dia wali, baik dia kiai atau siapapun. Karena berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Idza salta fas'alillah, kata Rasul, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'anta fasta'in billah, apabila engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya orang yang berdoa kepada selain Allah, baik dia seorang nabi atau wali yang telah mati, maka itulah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini, orang yang telah mati, siapapun orangnya, tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kita, doa orang yang hidup. Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmin man fil kubur." Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu atau doamu kepada orang yang sudah dikubur. Ini adalah apa? Firman Allah, dan Allah yang maha tahu segala-galanya. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau mungkin ada syubhat yang mengatakan tidak benar, ya, mengatakan seperti itu, karena buktinya apa? Rasul pada waktu perang Badar ketika menang, beliau berbicara dengan tokoh-tokoh musyrikin yang telah meninggal dunia. Maka dijawab oleh para ulama, ini pengecualian daripada kaidah-kaidah tadi, bahwasanya orang yang mati tidak akan mungkin bisa mendengarkan orang yang hidup. Ya, adapun tadi kisah Nabi dengan orang-orang musyrikin yang telah mati, Rasul berbicara dengan mereka, ini apa? Pengecualian daripada kaidah tadi. Buktinya apa? Tidak pernah para sahabat meminta kepada Rasul ketika Rasul sudah apa? Meninggal dunia. Seandainya itu boleh, maka apa? Para sahabat yang pertama kali akan mencontohkan kepada kita meminta kepada yang telah mati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun justru sebaliknya, ketika mereka misalnya ditimpa musibah, mereka tidak minta kepada Nabi, padahal mereka tahu Nabi yang paling mulia. Seandainya boleh meminta kepada orang yang telah mati, mereka minta kepada Nabi. Namun buktinya tidak. Ketika misalnya paceklik yang menimpa Umar bin Khattab, beliau tidak datang kepada kuburan Nabi, namun datang kepada paman Nabi yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, untuk beliau berdoa kepada Allah, minta diturunkan hujan. Tawasul kepada orang yang saleh yang masih hidup, bukan kepada yang mati. Seandainya boleh, Rasul yang akan diminta-minta oleh para sahabat, padahal waktu itu dalam keadaan darurat. Ya, namun itulah para sahabat telah meyakini, memahami tidak boleh meminta kepada orang yang telah mati. Demikian pula mereka punya syubhat. Buktinya dalam hadis disebutkan orang yang mati itu mendengar suara terompa orang yang mengiringi apa? Jenazahnya. Ini apa? Khusus mendengar apa? Bukan mendengarkan radio, bukan mendengarkan terompa saja. Tidak ada di situ isyarat untuk kita meminta kepada yang telah mati. Jadi ini sekedar pengecualian saja. Likulli qaidatin istisna. Setiap kaidah ada pengecualiannya, dan pengecualian itu ada dasarnya tadi. Selain itu tidak boleh dikiaskan. Ini masalah gaib. Ya. Dan Allah juga mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian seru selain Allah tidak memiliki meskipun kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Jika kalian berdoa kepada mereka, baik dia nabi atau wali atau kiai yang telah mati, tidak akan mungkin mereka mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengarkan doa kalian, tidak akan mungkin mengabulkan doa kalian. Karena yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sekali lagi bentuk kesyirikan, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah mati, baik nabi ataupun selain beliau. Demikian pula istighatsah bihim, meminta pertolongan kepada orang yang telah mati tersebut dalam keadaan susah, dalam keadaan genting. Istighatsah, arti istighatsah itu meminta pertolongan di kala susah.
Seperti dalam kisah perang Badar, Allah mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah, yaitu pada waktu Rasul perang Badar, beliau melihat pasukan beliau sangat sedikit dibandingkan kaum musyrikin. Dan pada waktu itu belum siap untuk berperang, karena beliau memang tidak niat untuk berperang. Niatnya untuk apa? Mencegah kafilahnya orang Quraisy. Beliau pun apa? Dalam keadaan darurat, dalam keadaan betul-betul khawatir terhadap para sahabat-sahabat beliau. Namun apa? Beliau pun beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lakum rabbuhum, dan Allah pun mengabulkan istighatsah beliau. Ini adalah istighatsah, artinya meminta pertolongan dikala susah. Dan itu pun Rasul praktekkan kepada siapa beristighatsah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Yang beristighatsah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat asyirik billah azza wa jalla, karena istighatsah termasuk ibadah. Kemudian wan nazar, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lulus ujian, kalau saya lulus UNAS, saya akan sujud kepada kuburan kiai wali fulan misalnya. Ini nazar yang syirik. Nazar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena nazar termasuk apa? Ibadah. Atau wadzabah lahum, atau menyembelih binatang karena apa? Orang telah mati tersebut. Ini misalnya bulan Rajab, menyembelih kambing untuk disedekahkan kepada kuburan sang wali. Syirik kepada Allah, karena Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar, sembelihlah atau salatlah untuk Rabbmu, dan sembelihlah untuk apa? Rabbmu, jangan untuk apa? Sang wali tersebut. Membikin rumah, takut kualat dengan yang menjaga rumah, dari jin-jin misalnya, menyembelih untuk apa? Untuk sang penunggu dari kalangan jin tersebut. Ini adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kaman yadbah lil jin, seperti orang yang menyembelih untuk jin. Seperti sebagian kelompok-kelompok bela diri, kadang kalau apa? Mau naik tingkat, terkadang datang ke gunung ini ataupun itu dengan syarat menyembelih apa? Sesembelihan korban, kambing atau sapi, kemudian kepalanya disedekahkan untuk sang penunggu gunung tersebut agar biar sakti, bisa tenaga dalam dan sebagainya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menyembelih untuk kuburan, atau masih banyak lagi bentuk syirik-syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Setiap ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, itulah syirik dalam al-ibadah. Ya, seperti yang kita sepakati dengan panitia, ini adalah sesi pertama. Insya Allah 10 menit lagi kita akan lanjutkan. Silakan istirahat terlebih dahulu.